Suatu kehormatan bagi Masjid Arafah atas kedatangan jamaah subuh keliling yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Di samping akan terjalin ukhuwah di antara kita, dan pada kesempatan ini tentunya kita juga akan mendapatkan bertambahnya ilmu. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, Masjid Arafah khusus menghadirkan untuk jamaah semua kajian ilmu, dan telah hadir bersama kita Al-Mukarram Ustadz yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan ceramah agama kajian ilmu yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz Dr. Faisal Abdul Aziz Arbi, LCMA. Kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan saya hormati, seluruh tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan kali ini, para ulama, para asatidz, para hujjaj yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mengingat waktu dan hidangan yang sudah siap. Masya Allah ya. Kalau saya sebutkan lagi mengulang, Masya Allah ya, nanti seperti Ustaz tadi sampaikan bisa memakan waktu yang cukup lama. Ala kulli hal, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada seluruh yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang memiliki andil dalam acara yang begitu megah dan semoga mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah dari BKM dan juga wabil khusus jamaah dari Masjid Al-Fath, hafizakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya alhamdulillah di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir bersama-sama dalam masjid yang mulia ini, yang kita cintai, yang mendatangkan kebaikan insyaallah. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah, dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan yang terbaik insyaallah dalam kebaikan
dalam kesabaran dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting hadirnya kita di sini adalah untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan ikhwatal iman kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatul iman hafizakumullah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita hadir di sini untuk melakukan salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di saat beliau tiba di kota Madinah. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah, injafalan nas, manusia-manusia itu berbondong-bondong datang untuk melihat kehadiran beliau. Maka di antara hal yang pertama kali beliau sampaikan adalah afsus salam wa at'imut ta'am wa silu al-arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah kalian di waktu di mana manusia sedang terlelap tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dalam keadaan yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Maka pagi hari ini khotel iman kita hadir untuk saling menyapa, menebarkan salam. Kita hadir untuk saling menyambung tali silaturahim di antara kita. Kita hadir juga seperti yang sudah disampaikan tuan rumah menyediakan makanan untuk saling berbagi. Dan kita tentu saja hadir setelah menunaikan salat sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal ini yang telah kita lakukan menjadi wasilah dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman hafizakumullah, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 bulan yang letaknya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Adapun satu lagi dia berada antara bulan Jumada al-Akhirah dan juga bulan Sya'ban atau bulan Rajab itu sendiri, yaitu kemudian kita menyebutnya sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Namun Dzulqa'dah ikhwatul iman juga disebut sebagai salah satu di antara Ashhurul Hajj atau Ashhurul Hajj, satu di antara bulan-bulan di mana haji itu disyariatkan untuk dilakukan. Dan sudah barang tentu kita mengetahui haji adalah merupakan ruknun min arkanil Islam. Dia adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5. Bahkan kata para ulama, diletakkannya haji pada rukun yang terakhir itu tidak sekedar peletakan saja, tapi dia mengandung manfaat dan faidah serta hikmah yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji itu sebagai rukun yang kelima, seolah-olah menjadikannya sebagai ibadah rukun pamungkas setelah rukun-rukun sebelumnya kita lakukan dengan baik dan benar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah itu di akhir kehidupan beliau, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah, sebelum akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pesan kepada kita bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang spesial, ibadah yang mulia, ibadah yang hendaknya dikerjakan setelah keislaman seseorang itu sempurna, setelah syahadatnya baik, setelah salatnya itu baik, setelah puasa dan zakatnya juga baik, maka tentu saja ibadah haji ini menjadi ibadah yang begitu tinggi kedudukannya.
Sampai-sampai kata iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berbeda dari ibadah-ibadah sebelumnya, bahkan di dalam rukun-rukun Islam sebelumnya. Kalau di dalam pelaksanaan salat, puasa dan zakat, Allah menghadirkan pahala yang begitu besar berupa ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Dalam rukun Islam yang kita kerjakan, salat, puasa, termasuk zakat, ada pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi pengampunan dosa itu, kata para ulama, adalah pengampunan dosa dari as-saghair, hal-hal yang sifatnya kecil, dosa-dosa yang sifatnya kecil. Adapun dosa-dosa besar, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, meskipun dia melakukan salat, puasa dan zakat, hendaknya dia mengikutkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengampunan dosa yang Allah berikan di dalam salat termasuk puasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, adalah pengampunan dari dosa-dosa yang kecil. Berbeda dengan haji ikhwatal iman. Haji ketika dilakukan oleh seseorang, lalu kemudian haji tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah balasan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur, apa itu haji yang mabrur? Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga adalah balasan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita membuka lembaran-lembaran pembahasan berkenaan dengan ibadah haji, maka haji memiliki nilai historis yang tidak terlepas dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan sebenarnya haji itu disyariatkan. Ada yang menyatakan dia disyariatkan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam karena terkait erat dengan pembangunan Ka'bah. Ka'bah pertama kali dibangun, dan ini ditunjukkan oleh pendapat mayoritas para ulama, adalah di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Dibangun oleh Nabi Adam beserta anaknya Asy-Syith. Lalu kemudian Ka'bah ini menjadi hancur setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan banjir yang begitu besar di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Lalu pada akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Maka para ulama berbeda pendapat tentang kapan sebenarnya pelaksanaan ibadah haji ini disyariatkan oleh Allah. Tidak ada dalil yang benar-benar sahih yang menunjukkan tentang hal tersebut. Satu-satunya hadis yang sahih datangnya di dalam riwayatnya Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya telah berhaji dari kalangan para anbiya kurang lebih sekitar 70 nabi dan rasul. 70 nabi dan rasul ini pun diperselisihkan oleh para ulama bahwa 70 nabi ini apakah mulai dari zamannya Nabi Adam atau kemudian sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berdasarkan dari sejarah pelaksanaan ibadah haji serta setiap rangkaian dari pelaksanaannya, ternyata para ulama kemudian mengerucut pada satu pendapat bahwa haji itu mulai disyariatkan dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun 70 orang nabi yang dimaksud adalah 70 orang nabi baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara yang ditekankan oleh para ulama bahwa jumlah nabi dan rasul yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ada 25. Namun itu tidak menjadi jumlah yang membatasi
nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasna, di antara mereka ada yang kami ceritakan, kami kisahkan. Itulah yang kita ketahui, 25 nabi dan rasul. Dan di antara mereka kata Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak kami ceritakan. Dan jumlah nabi yang Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan jauh lebih banyak dari nabi-nabi yang kemudian kita ketahui. Maka kembali kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita membaca di dalam Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang sosok Nabi Allah Ibrahim yang dikenal juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari beliaulah, dari keturunan beliaulah kemudian lahir nabi-nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala utus, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berasal dari negeri yang kemudian kita kenal dengan Babil, atau disebut juga dengan Babilonia. Beliau bukanlah orang Arab. Beliau tumbuh dalam sebuah lingkungan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayahandanya Azar. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan beliau sejak dini, menjaga fitrahnya dalam tauhid, menjadikan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencari Tuhan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim yang masih kecil, yang terjaga fitrahnya, beliau bertanya kepada ayahandanya tentang apa yang mereka sembah. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri berusaha untuk mencari siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Beliau melihat matahari, makhluk yang terbesar yang bisa disaksikan, yang memberikan manfaat kepada kehidupan umat manusia, termasuk makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Tapi matahari itu tidak kekal, terbit di waktu pagi dan terbenam di waktu sore. Maka kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan. Beliau mencari bintang-bintang, bulan dan seterusnya, sampai pada satu kesimpulan, ada Tuhan yang menciptakan ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita ikhwatal iman, Nabi Ibrahim pernah melakukan sebuah gebrakan di masa remajanya, ketika beliau pada akhirnya menghancurkan berhala-berhala yang disembah. Lalu ketika ditanya siapa yang menghancurkannya, beliau mengatakan tanya saja kepada berhala yang terbesar. Sampai akhirnya beliau ditangkap lalu dibakar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada api untuk apa Pak? Menjadi dingin dan mendatangkan keselamatan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah itu bermigrasi fatul iman, mencari ladang dakwah yang baru. Maka beliau pun pergi meninggalkan Irak atau Babilonia saat itu ke satu negeri yang kita kenal dengan Syam. Nabi Ibrahim yang tumbuh menjadi seorang remaja, bahkan lebih lanjut lagi menjadi seorang laki-laki dewasa, pada akhirnya menikah dengan seorang wanita dari Syam yang bernama Sarah. Menikah dalam waktu yang cukup lama, sampai disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam di sela-sela dakwahnya, beliau ingin menghibur istrinya yang sudah bertahun-tahun menginginkan untuk mendapatkan keturunan, tapi Allah belum memberikan pada saat itu. Maka beliau selaku suami ingin menghibur sang istri dengan mengajak sejenak jalan-jalan refreshing begitu. Dan tidak ada salahnya seorang suami kepala rumah tangga memberikan kebahagiaan kepada pasangannya, kepada keluarganya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur, memberikan kebahagiaan di dalam hati saudaranya yang beriman, itu adalah merupakan sedekah. Makanya tadi disampaikan, memberi senyuman yang terbaik saja itu dianggap apa Pak? Sedekah. Artinya menyenangkan hati saudara kita saja sedekah, apalagi istri dan anak-anak kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dibawalah
ibunda Sarah ini ke satu negeri yang kemudian saat ini kita kenal dengan negeri Mesir. Di Mesir, ikhwatal iman, dikenal sebagai satu negeri yang pada saat itu memiliki raja yang zalim. Dia bukan Fir'aun, karena Fir'aun datang nanti jauh setelah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada seorang raja yang zalim. Apa bentuk kezaliman yang dilakukan oleh raja itu? Dia gemar mengambil wanita yang memiliki paras cantik. Dan disebutkan Sarah ini memiliki kecantikan yang luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim dan ibunda Sarah itu memasuki pintu gerbang negeri Mesir, maka orang-orang pun datang menghampiri seraya memberikan warning. Wahai fulan, kamu ini dari mana? Wajahmu tidak familiar. Oh iya, saya datang dari negeri Asyam. Untuk apa kamu datang ke sini? Saya sekedar ingin jalan-jalan bersama istri saya. Maka dia mengatakan, berhati-hatilah, karena negeri ini memiliki seorang raja yang apabila melihat seorang wanita cantik, apapun statusnya, termasuk istri orang, dia tidak segan-segan untuk mengambil dan merampasnya. Maka Nabi Ibrahim yang sudah melakukan perjalanan cukup jauh untuk kembali ke Syam, rasanya masih terlalu lelah. Maka beliau tetap memaksakan diri untuk masuk ke negeri Mesir pada saat itu. Singkat cerita, ikhwatal iman, Nabi Ibrahim pun berpesan kepada istrinya Sarah. Sarah mengatakan, wahai Sarah, istri, seandainya la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, engkau ditangkap oleh salah satu prajurit dari sang raja yang zalim itu, maka katakan saya ini adalah saudara. Berbohong atau tidak nih, Pak? Berbohong dalam tanda petik, ya. Tapi maksud Nabi Ibrahim pada saat itu ketika ditanya oleh Sarah, apa maksudmu wahai suami? Bukankah aku ini istri? Kalau aku saudaramu berarti aku adalah mahram yang tidak halal untuk. Maka kata Nabi Ibrahim, maksudku adalah saudara se-Islam, seiman. Karena saat ini tidak ada yang beriman kecuali kita berdua di negeri ini. Maka engkau maksudku adalah saudariku, saudariku seiman. Ini kata para ulama adalah satu di antara 3 dusta atau kebohongan, atau dalam bahasa yang lain tidak disebut dengan al-kadhib tetapi at-tawriyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi Ibrahim pernah berbohong pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ketika beliau diajak untuk menyembah berhala oleh ayahnya, maka beliau mengatakan, inni saqim, wahai ayahandaku, aku tidak bisa pergi membersamaimu karena aku dalam keadaan sakit. Maknanya dalam hati Nabi Ibrahim, aku sakit ketika melihat ada orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya di dalam kebohongan yang kedua atau disebut dengan at-tawriyah adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, beliau mengatakan, coba tanya, mungkin berhala yang paling besar. Padahal yang menghancurkannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebohongan yang ketiga atau disebut dengan at-tawriyah ini adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ketika ditanya oleh sang raja, siapa wanita ini? Dia mengatakan, ini adalah saudariku. 3 kebohongan inilah yang membuat Nabi Ibrahim dalam sebuah hadis yang begitu panjang bercerita tentang kisah dibangkitkannya manusia di padang mahsyar, beliau malu untuk meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu karena pernah melakukan sebuah kebohongan ketika beliau berada di dunia, meskipun kebohongan itu pun diniatkan untuk kebaikan. Berapa banyak kebohongan yang pernah kita lakukan di kota iman? Apakah kebohongan itu membuat kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan kita biasa-biasa saja? Maka ini yang seharusnya kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, iman, Nabi Ibrahim pun ternyata tertangkap dengan istrinya Nabi ibunda Sarah, dibawa ke hadapan sang raja. Lalu sang raja mengatakan, siapa ini? Maka Sarah pun mengatakan, huwa akhi, dia adalah saudaraku. Kalau seandainya Sarah mengatakan dia suamiku, maka menurut cerita sebelum-sebelumnya tidak segan-segan untuk mendapatkan sang wanita ini, suami dari wanita itu dibunuh.
Tapi karena ini adalah saudara dari sang wanita, maka saudaranya ini dimuliakan. Nabi Ibrahim pun dilayani, diberikan makanan, namun pada ruangan yang terpisah. Sarah pun dihadapkan ikhwatal iman kepada sang raja, maka melihat kecantikan ibunda Sarah ini, sang raja kemudian tidak bisa menahan hasratnya, lalu segera menghampiri dan ingin memeluk ibunda Sarah. Maka ibunda Sarah mengatakan, berhenti, engkau adalah laki-laki yang asing bagiku, engkau tidak halal bagiku. Maka sang raja pun dengan kekuasaannya memaksa untuk menjamah ibunda Sarah. Maka ibunda Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepadanya. Dan ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa orang-orang yang terzalimi. Maka Allah pun segera menjawab doa tersebut dengan apa? Menjadikan kedua tangan sang raja ini tidak bisa digerakkan. Maka sang raja kebingungan. Apa yang kamu lakukan? Biasanya siapapun yang diinginkan oleh sang raja tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi ini berbeda. Kedua tangan sang raja tidak bisa digerakkan di hotel iman. Maka ibunda Sarah pun mengatakan, yang menjadikanmu seperti itu adalah Tuhan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk dialah yang menjagaku dari kejahatan. Maka kata sang raja, kalau benar Tuhanmu itu maha mampu melakukan apa yang dikehendakinya, maha segala-galanya, maka mintalah kepadanya untuk melepaskan. Maka ibunda Sarah pun yang memiliki hati yang begitu baik berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk kiranya Allah memaafkan dan melepaskan sang raja itu. Ini ibunda Sarah Pak ya. Kalau kita kira-kira doanya gimana Pak? Ya Allah jangan lepasin ya, matiin aja nih orang nih ya, karena ingin berbuat zalim kepada ibunda Sarah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Sang raja kaget di kota Iman. Setelah dia terlepas dari ikatan tersebut, maka niat buruknya kembali hadir, dan itu berlangsung sampai 3 kali. Ini nggak kapok-kapok ini raja. Pada kali yang ketiga, bahkan bukan saja kedua tangannya, seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Maka dia pun berkata, wahai wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa, siapapun engkau, mintalah kembali kepada Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekitarku menjadi saksi bahwa apa yang aku janjikan adalah benar. Kalau seandainya tubuhku ini menjadi normal kembali, aku akan lepaskan engkau. Maka ibunda Sarah pun berdoa kepada Allah, dan pada akhirnya Allah kabulkan. Maka kata sang raja, man anti, siapa engkau ini? Engkau bukanlah manusia biasa. Maka masih dalam keadaan takut, sang raja pun melepaskan ibunda Sarah. Sebagai rasa terima kasih atas apa yang dilakukan oleh ibunda Sarah, maka beliau menghadiahkan seorang budak wanita. Untuk apa? Melayani keperluan dari Sarah selama perjalanan, bahkan dihadiahkan untuk menjadi pelayannya seumur hidup. Budak wanita inilah yang kemudian kita kenal dengan Hajar. Kembalilah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah beserta ibunda Hajar juga pada akhirnya ke negeri Asyam. Di sana Hajar dikenal sebagai seorang wanita yang sangat rajin melayani majikannya, begitu ya. Sarah melayani keperluannya dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim memasuki umur 80 tahun dan ibunda Sarah tidak lagi muda, ada yang menyatakan umurnya sudah masuk 60 tahun dan tidak kunjung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Ibrahim terlihat murung karena sering dicap sebagai laki-laki yang tidak punya keturunan. Beliau menginginkan agar kiranya Allah memberikan keturunan kepada beliau. Sampai akhirnya khotel iman, Sarah berinisiatif untuk apa? Untuk menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Untuk apa ya khotel iman? Mudah-mudahan dari pernikahan tersebut Allah memberikan keturunan. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada keduanya keturunan. Maka namanya manusia Pak, awalnya mungkin ikhlas lihat suaminya menikah dengan wanita yang dikenal olehnya dengan baik. Ternyata beliau mengatakan, kenapa begitu cepat saya menikah puluhan tahun dengan Ibrahim tapi tidak diberikan keturunan?
Ini baru nikah dalam waktu yang tidak lama, tiba-tiba sudah hamil. Maka rasa cemburu inilah yang kemudian membuat Sarah pada akhirnya melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam hadis. Ibrahim khawatir tentang keselamatan Hajar pada saat itu. Sampai akhirnya Hajar pun melahirkan anaknya yang diberi nama siapa, Pak? Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim yang pada saat itu sedang dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan untuk membawa serta anaknya dan istrinya ke satu negeri yang tidak dikenal, biwadin ghairi dzar, di satu lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, ikhwatul iman. Jangankan manusia, pepohonan saja tidak ada di tempat itu. Maka Nabi Ibrahim pun karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala segera melaksanakan perintah tersebut. Berangkatlah Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya dalam keadaan hati yang berkecamuk, sedih. Mungkin kemudian beliau menganggap kenapa itu terjadi. Baru mendapatkan apa yang beliau inginkan selama ini, Allah memerintahkan. Dan disitulah pembuktian sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau lebih mencintai istri dan anaknya atau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka berangkatlah Nabi Ibrahim. Sesampainya di sana kata iman, Allah segera memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke negeri Syam, meninggalkan istri dan anak. Mungkin selama di dalam perjalanan, Hajar yang telah dididik oleh Nabi Ibrahim dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketaatan, tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya Hajar pada saat itu. Bertanya, kita mau kemana wahai suamiku? Kita mau kemana? Dan seterusnya. Tidak pernah. Sesampainya di Makkah pada saat itu, di satu lembah yang tidak ada kehidupan, melihat suaminya segera bergegas pergi, hanya meninggalkan satu kantung berisi air dan satu kantung berisi kurma. Maka naluri dari seorang istri, bahkan seorang ibu yang bukan mengkhawatirkan dirinya saja, tapi tentang keselamatan anaknya yang masih sangat kecil, itu memberanikan diri bertanya kepada sang suami, wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat ini? Maka Ibrahim pun tidak memiliki jawaban, karena beliau tidak tahu tentang hikmah di balik perintah tersebut. Beliau tidak bisa menjawab pertanyaan dari sang istri. Nabi Ibrahim melanjutkan langkahnya. Maka Hajar segera bertanya kembali, wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Sampai pada pertanyaan yang ketiga, Nabi Ibrahim tetap tidak kunjung memberikan jawaban. Maka segera Hajar mengingat tentang ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepadanya, bahwa apa yang dilakukannya semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun berucap, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim untuk melakukan ini semua, membawa kami ke tempat ini kemudian meninggalkan kami? Maka Nabi Ibrahim pun pada saat itu menjawab, benar, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkanku untuk melakukan ini semua. Maka segera sang istri yang telah dididik dengan begitu baik oleh sang suami pun mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Dan ini adalah satu hal yang muncul dari keimanan yang begitu kuat kepada Allah. Ketika kita patuh dan taat di dalam menjalankan perintah Allah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan kita. Orang yang tidak beriman saja dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, Allah tetap memberikan rizki. Apatah lagi mereka yang patuh dan taat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka menderita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memuji Nabi Ibrahim karena kepatuhannya dengan menyebutkan beberapa sifat dari beliau. Di antaranya adalah kana qanitan lillah. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim, kenapa hendaknya dijadikan sebagai panutan? Karena beliau adalah hamba yang begitu patuh dan taat di dalam menjalankan perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan tidak pernah beliau membantah, bahkan bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus saya, kenapa bukan dia?
Tapi ketika itu menjadi sebuah perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sami'na wa ata'na. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, Ibunda Hajar yang telah ditinggal oleh sang suami dalam keadaan bersedih, beliau tentu saja pada saat itu lebih mengkhawatirkan anaknya Ismail. Maka diberikan air, diberikan makan secukupnya dan seterusnya. Tapi namanya bekal hanya sekantong air dan juga sekantong kurma itu tidak cukup. Apalagi perjalanan yang ditempuh tadi cukup panjang. Ketika Ibunda Hajar melihat perbekalannya sudah habis, maka insting dari seorang ibu itu adalah kemudian mencari jalan menyelamatkan anaknya. Beliau tidak berdiam diri, tapi segera bangkit. Mungkin ada orang yang lewat di sana, mungkin ada sumber air yang bisa diambil dan seterusnya. Dan inilah yang diajarkan dalam Islam. Seseorang ketika bertawakal kepada Allah tidak bermakna berserah diri begitu saja, tapi berikhtiar, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab untuk pada akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Bunda Hajar. Beliau bangkit, meletakkan anaknya lalu kemudian berlari ke satu bukit yang pada akhirnya kita kenal dengan bukit apa Pak? Bukit Safa. Beliau naik di sana sambil berdoa kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ternyata sesampainya di atas bukit Safa, tidak ada air, tidak ada tetumbuhan atau makanan yang bisa diambil. Maka di bukit sebelah sana, di bukit Marwa, karena terik matahari yang begitu kencang, terjadilah as-sarab. Apa itu as-sarab? Seperti fata morgana, seperti kelihatannya di ujung sana ada air. Maka beliau pun berlari. Dan pada saat itu ikhwatal iman, kontur dari Safa dan Marwa itu antara dua bukit ini ada sedikit lembah yang lebih dalam. Itulah mengapa kalau kita berhaji atau berumrah dan melakukan sa'i antara lampu hijau yang satu ke lampu hijau berikutnya, bagi laki-laki khususnya dianjurkan untuk ar-raml, berlari-lari kecil. Karena ketika menuruni bukit Safa menuju ke Marwa, Ibunda Hajar berlari-lari pada saat itu. Maka sesampainya di bukit Marwa ternyata tidak ada air. Begitu sebaliknya, ketika berada di Marwa terlihat fata morgana di bukit Safa seperti ada air, dan beliau melakukan itu sebanyak 7 kali. Sampai akhirnya setelah seluruh upaya telah dilakukan, beliau pun datang dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang munculnya air Zam-Zam. Ada yang mengatakan munculnya dari langkah kaki untanya Nabi Ibrahim. Namun ini pendapat yang lemah. Ada yang menyatakan dari hentakan kaki Nabi Ismail, dan ini juga pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang terkuat kata para ulama adalah dari hentakan sayapnya malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Maka keluarlah mata air dekat dengan tempat dibaringkannya Nabi Ismail alaihissalam. Maka Ibunda Hajar pun mengatakan Zamzami, 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 berkumpullah, berkumpul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda dari Ismail, yaitu siapa Pak? Hajar. Kenapa? Beliaulah yang telah mengumpulkan, membendung air Zamzam. Seandainya beliau tidak membendungnya, niscaya air ini akan mengalir ke tempat-tempat yang sangat jauh. Singkat cerita ikhwatal iman, air Zam-Zam itu kemudian menyelamatkan nyawa dari Ibunda Hajar dan anaknya Ismail. Keduanya meminumnya, kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang mengenyangkan. Itulah mengapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zam-Zam itu memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama, dia itu mengenyangkan orang yang meminumnya, dan yang kedua adalah dawa'u suqmin. Dia itu kemudian menyembuhkan orang yang sakit. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Zam-Zam lima syuribalah. Khasiat dari Zam-Zam itu tergantung dari orang yang meminumnya. Ketika dia berniat sesuatu dengan meminum Zam-Zam, air yang diberkahi oleh Allah ini insya Allah akan memudahkan apa yang dia minum. Singkat cerita ikhwatal iman, di sisi yang lain ada satu kabilah yang merupakan al-Arabul Asli. Ini asal muasal orang Arab itu yang asli berasal dari kabilah ini. Mereka ini datangnya dari negeri Yaman.
Negeri Yaman ini dahulu dikenal dengan negeri apa Pak? Negeri Sabah. Sabah dahulu adalah negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka penduduk Sabah itu tidak lagi beriman dan bertakwa. Maka Allah menceritakan tentang kisah tersebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ini kisahnya berkenaan dengan negeri Sabah sebenarnya, tapi hikmahnya itu kepada seluruh umat sampai hari kiamat nanti. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah akan kami limpah ruahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka dustakan ayat-ayat kami tersebut, maka kami siksa mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Sabah dulu adalah negeri yang sangat subur. Istilahnya apa Pak? Negeri yang gemah ripah loh jenawi. Mirip dengan negeri mana Pak? Nah, sampai disebutkan di dalam tafsir ayat tersebut, saking berkahnya negeri Sabah, para ibu-ibu yang ingin memanen hasil tanamannya itu tidak perlu memetik, cukup kemudian meletakkan keranjang-keranjang di atas kepala mereka dan berjalan di dalam kebun. Tidaklah mereka berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain kecuali keranjang-keranjang itu telah penuh. Dan ini kata para ulama menunjukkan keberkahan yang luar biasa. Keberkahan pada rizki dan harta itu bukan sekedar banyak atau kemudian seseorang itu mendapatkannya dalam jumlah tertentu, tapi keberkahan itu Allah berikan juga di dalam cara mendapatkannya. Allah memudahkan rizkinya untuk kemudian didapatkan. Singkat cerita, karena tidak iman dan tidak takwa negeri ini, akhirnya Allah jadikan negeri itu kemudian hancur. Bendungan yang kemudian terkenal dengan Saddu Ma'rib akhirnya pecah, meluluh lantahkan negeri itu. Tanaman-tanaman subur yang tadinya syarat dengan hasil bumi, Allah kemudian hilangkan dan diganti dengan tanaman-tanaman yang memudaratkan, berduri dan lain sebagainya. Maka bermigrasilah penduduk ini mencari tempat-tempat yang baru. Salah satu yang berpindah itu adalah satu kabilah yang bernama kabilah Jurhum. Kabilah apa Pak? Jurhum. Dan mereka dikenal sebagai Al-Arabul Asli, orang-orang Arab asli. Karena Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, istrinya Hajar, termasuk Ismail bukan orang Arab. Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia. Istrinya berasal dari mana tadi? Syam. Syam dulu bukan termasuk Jaziratul Arab. Begitu juga Hajar yang kemudian berasal dari negeri Mesir juga bukan pada saat itu ya dikenal sebagai bangsa Arab. Maka pada saat itu datanglah kabilah Jurhum ini untuk bermigrasi. Mereka berada di selatan ingin pergi ke utara. Negeri mana yang mereka tuju? Negeri yang kemudian kita kenal dengan Syam. Di pertengahan perjalanan itu, karena kita tahu letaknya Makkah itu berada di tengah-tengah, maka mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Sambil beristirahat mereka melihat kok ada kumpulan burung yang sedang berterbangan di atas sebuah lembah. Padahal selama ini dari orang yang sering bolak-balik ke Syam, ke Yaman, mereka tidak pernah melihat adanya burung berterbangan di atas lembah tersebut. Dan adanya burung yang berterbangan itu biasanya sebagai tanda ada apa? Sumber air. Ini menjadi pelajaran bagi kita. La sama Allah kalau ada yang tersesat, contohnya ya. Tapi sekarang sudah dengan kemudahan teknologi hampir-hampir tidak bisa tersesat ya. Tapi pun kalau ada yang tersesat, ini menjadi satu tanda alam yang Allah berikan. Maka diperintahkanlah untuk kemudian mengecek. Sesampainya di sana ternyata benar ada sumber air, lalu mereka mengabarkan, namun di sampingnya ada seorang wanita bersama anaknya. Ayo kita datang. Datanglah mereka ke sana, mendekat, lalu pada akhirnya ikhwatul iman meminta izin untuk mengambil air tersebut. Maka diizinkan oleh bunda, silakan kalian penuhi perbekalan kalian, ambil secukupnya. Maka ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka minum, beristirahat, maka Raisul Qabilah ini berubah pikiran. Ngapain kita jauh-jauh ke negeri Syam kalau di sini ada sumber kehidupan?
Bagaimana kalau kita tinggal di sini saja? Maka niat ini pun disampaikan kepada Ibunda Hajar. Wahai wanita yang hatinya penuh dengan kemuliaan, berbaik hati, berbagi air dengan kami, bolehkah kami meminta izin untuk tinggal di sini bersama rombongan yang kami bawa? Maka Ibunda Hajar pun singkat cerita membolehkan, tapi dengan syarat kalian boleh tinggal di sini mengambil manfaat dari air, tapi kalian tidak boleh memiliki mata air ini. Mata air ini adalah milik kami berdua, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggallah kabilah Jurhum itu di negeri Makkah pada saat itu. Mereka membawa serta ternak, membawa serta keluarga dan lain sebagainya, sehingga menjadi komunitas tersendiri. Singkat cerita, ikhwatal iman hafizakumullah, nanti pada akhirnya Nabi Ibrahim datang mengunjungi Nabi Ismail. Kisah-kisahnya begitu panjang. Saya tadi dikasih waktu sampai 6.15 saja ya. Ini ceritanya kalau kita lanjut sampai zuhur ya. Siap atau tidak? Masya Allah, ini subuh keliling jadi sampai zuhur keliling nanti. Mau lanjut ke satu ini? Masya Allah, baik. Minimal sampai selesai kisah haji ya. Ala kulli hal, Nabi Ibrahim tumbuh di tengah-tengah kabilah Jurhum yang notabene mereka adalah orang Arab. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama kali Allah jadikan pada lisannya Nabi Ismail adalah beliau menjadi orang yang paling fasih lisannya, bahkan lebih fasih daripada orang Arab itu sendiri. Maka Nabi Ismail dikenal sebagai Al-Arab Al-Musta'rabah. Jadi kalau Al-Arabul Asli artinya adalah ibu bapaknya ini benar-benar orang Arab. Tapi ada orang yang kemudian tadinya bukan Arab menjadi orang Arab, disebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah. Termasuk diantaranya Nabi Ismail. Kenapa? Ibu bapaknya bukan orang Arab, tapi tinggal tumbuh di tengah-tengah orang Arab. Maka jadilah Nabi Ismail memiliki lisanan Arabi. Lisannya adalah lisannya orang Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam iman tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki keimanan begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya salah satu dari raisul kabilah itu menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh Nabi Ismail. Menikahlah Nabi Ismail dalam usia belasan tahun pada saat itu. Maka dikisahkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengunjungi anaknya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim itu sangat cepat karena mengendarai burak yang juga dikendarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Itulah mengapa kalau kita membaca hadis yang panjang tentang Isra dan Mi'raj dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Baitul Maqdis melakukan perjalanannya dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, beliau mengikatkan buraknya di tempat di mana para nabi dan rasul mengikatkan burak tersebut. Apa arti dari hadis ini? Salah satunya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwasanya nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah pernah juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengendarainya. Termasuk perjalanan Nabi Ibrahim ketika beliau menziarahi anaknya. Sesampainya beliau berkata iman di Makkah, Nabi Ibrahim sedang pergi mencari nafkah. Maka beliau meminta kepada penduduk yang ada di sekitar di mana rumah Ismail, maka ditunjukkan. Sampainya di sana beliau mengetuk, keluarlah seorang wanita. Siapa engkau? Dikatakan saya Ibrahim mencari Ismail. Kata Nabi Ibrahim, siapa engkau? Saya adalah istri dari Ismail. Maka Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan kalian? Maka sang istri pada saat itu berkeluh kesah, wah hidup kita susah ya, Ismail gak bisa mencukupi kebutuhan kita, begini dan begitu. Oh begitu. Maka kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang titip salam ya, katakan kepadanya tolong ganti palang pintu. Maka Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam pada saat itu. Ketika Nabi Ismail pulang masuk ke dalam rumah, sang istri menyambutnya lalu mengatakan, tadi ada orang yang tua, rentak, datang mencarimu. Apa yang dia katakan? Ya dia tanya tentang keadaan kita. Ya saya katakan saja keadaan sebenarnya, kita susah, hidup miskin, begini dan begitu. Lalu ada pesan atau tidak? Ada. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan agar mengganti palang pintu.
Lalu kata Nabi Ismail, tahu tak engkau siapa itu? Tidak tahu. Hanya laki-laki tua yang datang. Dia adalah Ibrahim, ayah, dan dia memerintahkanku untuk menceraikan. Jadi ini dari bahasa saja Nabi Ibrahim tahu ya. Ini istrinya kurang bersyukur begini dan begitu ya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita itu sebenarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Seorang wanita itu cukup salat 5 waktu, cukup dia berpuasa di bulan Ramadan, cukup dia taat kepada suami dan menjaga kehormatannya, maka Allah persilahkan wanita itu untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Bu, mau masuk surga atau tidak, Bu? Lakukan 4 syarat ini. Tapi kenyataannya, kata Rasulullah, wanita itu yang paling banyak menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mudah. Kenapa? Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita itu sangat mudah melupakan kebaikan suaminya. Sangat mudah melupakan apa, Bu? Kebaikan suaminya. Yakfurnal ashir. Dikasih gaji setiap bulan, kasih gaji suaminya setiap bulan. Pernah satu kali gajinya terlambat, seolah-olah tidak pernah seumur hidup dikasih gaji. Maka ini yang seringkali membuat wanita itu tergelincir ke dalam neraka. Kalau dia bersyukur, bersabar, mentaati suami, salat 5 waktu, maka dari pintu manapun Allah persilahkan masuk ke dalam surga. Akhirnya Ismail mentaati perintah sang ayah ini, diceraikan istrinya. Maka Raisul Qabilah itu menawarkan lagi, kalau kamu menceraikan si fulana, kami kawinkan dengan yang kamu inginkan. Maka dinikahkan lagi dengan wanita yang lain. Tidak berapa lama Nabi Ibrahim kembali datang mengunjungi Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ismail juga sedang keluar dari rumahnya. Maka Nabi Ibrahim pun mengetuk pintu, memberi salam, lalu dikatakan, siapa engkau? Saya sedang datang mencari Ismail. Oh, Nabi Ismail, atau Ismail tidak sedang berada di rumah. Dan Nabi Ibrahim, siapa engkau? Ini kok wanitanya sudah beda lagi ya? Tidak seperti wanita yang sebelumnya. Maka dia katakan, silahkan masuk ya, diberikan jamuan, lalu kemudian dilayani dengan baik. Lalu dikatakan, bagaimana keadaanmu, kehidupanmu bersama Ismail? Lalu dia katakan, kehidupan kami alhamdulillah, Allah berikan kecukupan. Padahal dalam keadaan yang sama, kata Ibu, sama-sama susah ya, sama-sama hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, tapi penyikapannya berbeda. Istri yang kedua ini mengatakan, kami hidup dalam keadaan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Nabi Ibrahim, kalau suamiku pulang titip salam dan katakan cukup baik, dan katakan ikhwatal iman bahwasanya aku memberikan pesan untuk tetap menjaga palang pintu. Maka pada akhirnya Nabi Ismail pun kembali, lalu dikatakan, engkau tahu siapa yang datang itu? Dia adalah ayahmu Ibrahim, dan dia memerintahkanku untuk apa, ikhwatal iman, mempertahankan engkau sebagai istri. Sehingga cerita nanti ada kisah bagaimana kemudian Nabi Ismail pada akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya. Lalu datang godaan dari iblis, maka Ibrahim melempar iblis itu dengan 7 kali lemparan. Pada tempat yang pertama yang kita kenal dengan Jumrah al-Ula, al-Wusta dan al-Aqabah. Pada akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah. Lalu pada akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan, wa'adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, ya Allah, suaraku ini tidak mampu untuk sampai ke seluruh telinga manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan wahai Ibrahim, dan kamilah yang kemudian akan mengundang sesiapa yang kemudian kami tetapkan untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat itulah syariat dari ibadah haji ini kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berlanjut sampai pada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, haji adalah merupakan ibadah yang agung, yang Allah ganjar dengan pahala yang tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain
namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.